Bapak, kita gimana? Ada siapa selain kamu ya? Selain aku, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Daswe Channel, channel yang menyuguhkan ragam cerita, ragam berita, dan ragam bicara. Saudaraku, alhamdulillah siang ini udara sangat panas. Saya berada di salah satu destinasi wisata Kota Cirebon yang juga sekaligus peninggalan Raja Kesultanan Cirebon, Gua Sunyaragi. Sebelum menyaksikan tayangan lebih jauh, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tonton video-video saya yang sudah ada di channel saya. Mari. kita ke depan karena Gua Sunyaragi menghadapnya ke timur. Kita dari awal dulu. Nah, kita ini dari menghadap ke timur. Cuma sayang bagian timur itu yang di depan alun-alun tidak mungkin dibangun secara pintu gerbang umum karena pertama padat perumahan penduduk, yang kedua area parkirnya tidak memungkinkan. Nah, ini berada di bagian depan. Inilah alun-alunnya. Sesungguhnya kalau bicara Gua Sunyaragi Secara utuh, sini ke sana ya. ya, ini menghadap ke timur, ya kan? Karena matahari kan timur. Mukanya ya. Iya, ini adalah mukanya. Alun-alun. Alun-alun ini dulu digunakan untuk pagelaran, latihan tari-tarian, juga latihan kanuragan, sentana pengawal, prajurit pengawal, baik prajurit pengawal dari Kesultanan maupun prajurit penjaga. Karena di sini ada pengawal dan ada penjaga. Kalau pengawal itu berarti yang dibawa dari Kesultanan, tapi kalau penjaga yang memang ditugaskan di sini. Ya, nah ini masuk. Nah, kita bisa lihat bagian depannya itu ada tulisan Gua Pengawal. Yang tadi itu ya. Ya, ini bagian depannya. Kalau ini dulu apa? Nah, setelah kita melewati alun-alun, kita akan disuguhi dua kolam teratai putih. Ini teratai putih ini konon bunga teratai khas Tiongkok yang memang didatangkan dari Tiongkok, yaitu karena adanya saudara kita dari Margatan dan Margahan. Yang kedua, ada lubang segi empat di atas batu, ya. Dari situlah air mengalir. Jadi ketika air terpompa itu ada saluran, iya kan? Kalau kita bandingkan dengan posisi zaman sekarang, kayaknya believe or not gitu loh. Ya, betul. Kondisinya tinggi kok air bisa, iya kan? Itu hebatnya orang zaman dulu, iya kan? Ini kolam teratai. Nah, yang sebelah selatan itu namanya Gua Simanyang. Kalau sekarang pos jaga, pos satpam. Ya. Kalau ini pengawal. Kalau buah pengawal artinya pengawal yang dari Kesultanan. Kalau itu pos jaga, penjaga yang ada di sini. Pos lah, Pak. Iya, pos satpam, ya kan? Nah, yang di belakangnya itu ada pintu masuk sendiri. Itulah pelataran Pandai Kemasan yang dibangun di periode ketiga oleh Sultan Mantangaji dan Amir Sena, 1783 sampai 1786. Yang ini. Ya. Kemudian setelah Sultan Mantangaji tertangkap dan konon dalam cerita dibunuh tahun 1787, tahun 1788 ini dihancurkan habis-habisan oleh Belanda. Pelataran Pandai Kemasan. Pandai itu ahli, kemasan itu emas. Artinya cindera mata. Cindera mata dibikin di situ. Kenapa dihancurkan oleh Belanda? Karena di situ juga Sultan Sepuh kelima, Sultan Mantangaji, memerintahkan membuat kelewang, anak panah, mata tombak. Artinya senjata kelengkapan penjaga dan pengawal. Cuma diartikan lain oleh Belanda. Dianggapnya akan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Iya kan? Itu makanya 1788 sampai 1790 habis. Dihancurkan. Nah, setelah ini dihancurkan, kemudian Sultan Mantangaji
Sultan Matanggaji membuat salah satu tempat baru yang kita kenal sekarang situs Melangse. Tempat konsolidasi di sana. Nah, kita lihat yang di tengah, ini namanya Bangsal Jinem. Bangsal itu ruangan, Jinem itu dari kata siji yang 6. Maknanya kita harus yakin satu pada yang 6. Apa yang 6 dalam umat Islam? Rukun iman. Jadi kalau iman kita kuat, insya Allah kita akan hidup di jalan Allah. Ya, kita bisa lihat pernik-perniknya. Ya, dulu tuh di Bangsal Jinem di depan ini air, Pak. Di sini tuh. Ya, ini air ngalir ini. Oh. Jadi ini genangan air. Ini air mengalir ini. Ya dari atas ke sini. Iya, dari atas. Ini air. Dan air itu tidak berhenti. Air mengalir karena dari ada dekat situ ada kolam penampungan air, ya kan? Dimana kalau airnya penuh itu kan akan mengalir. Nah, ini air. Maknanya ini tempat duduk para petinggi kesultanan dengan keluarganya. Ketika menyaksikan sendera tari dan latihan prajurit keraton, ya kan? Nah, ketika orang pengen duduk di sini, itu harus melatih air dulu. Artinya harus bersih diri dulu. Harus eling. Baru bisa duduk jadi pembesar gitu. Ya. Nah, dulu ada ornamen-ornamen, ukir-ukiran, guci-guci yang nempel di tembok-tembok itu. Ya, alhamdulillah pada selamat. Ya, ada yang membutuhkan, kasihan. Nah, zaman dulu ketika selesai menyaksikan pagelaran, ini pintu keluar masuk untuk penjaga. Ya, untuk penjaga dan pengawal. Sementara keluarga kesultanan akan keluar masuknya dari pintu yang tidak kita lihat. Padahal sebetulnya itu ada pintu. Pintu rahasia. Ya, ada. Ya, kalau zaman sekarang boleh dikatakan pintu rahasia karena dulu kan sangat sakral. Jadi tidak semua orang bisa masuk. Itu ada pintu yang khusus untuk keluarga kesultanan. Nah, dulu di sini ada sebetulnya batu, tapi sangat mengkilap. Jadi bisa untuk bercermin. Maknanya sebelum mereka duduk, mereka akan bercermin diri dulu. Baru boleh duduk. Artinya sudah layakkah saya jadi pemimpin? Berarti itu makna filosofinya. Pada zamannya di sini tuh ada kursi. Nggak ada kursi, Pak. Oh. Semua ngampar. Klemprakan. Klemprakan gitulah ya, klemprakan. Ngampar. Mungkin pakai tikar. Ya kan? Atau sejadah, karena sejadah sudah ada. Ya kan? Gitu. Tadi klemprakan. Artinya bukan sejadah, semacam pertemadani kecil gitulah, ya. Nah, karena kenapa? Makna filosofinya ini jinem. Satu yang 6. Kita harus yakin satu yang 6, yaitu rukun iman. Karena di dalam Islam tidak peduli siapa, di mata Allah tuh jabatannya sama, kedudukannya sama. Makanya mereka kita masuk. Ya. Kita berada di Mandailing. Aduh, awas. Kita berada di Mandailing. Ya. Mandailing. Mandai itu tempat, beling itu karena dulu pakai bualam yang sangat bersih. Karena ini hanya khusus untuk petinggi kesultanan. Ya. Ketika mereka beliau duduk di sini karena istilahnya untuk para petinggi kesultanan jadi kan selalu mengkilap. Nah, ini ornamen-ornamen, Pak. Poslen-poslen, iya, yang kayak di Gunung Jati itu lihat. Ada Eropa, ada Cina. Ini Eropa, ya kan? Nah, itu Mandailing. Makna lain daripada Mandailing, tempat untuk mendapatkan ketenangan hati, tempat untuk mendapatkan petuah. Karena di sini, alhamdulillah. Karena zaman dulu beliau duduk di sini sambil memberikan petuah kehidupan secara agama Islam. Di loh petuahnya. Sambil melihat putra-putrinya bermain air. Ini kolam Kaputren, tapi bukan untuk mandi, untuk bermain air. Lah di tengah situlah patung Perawan Sunti harusnya berada. Di sini Ya, di Tunggul itu. Tunggul ini ya. Yang tengah ini. Yang tengah itu. Harusnya disitulah patung Perawan Sunti. Ya kan? Penghalang. Mohon maaf, saya tunjuk. Ya. Itulah patung Perawan Sunti. Ya, itu harusnya di situ. Ya kan?
Yaitu tadi, kenapa kita amankan? Karena saya tidak mau Sunyaragi akhirnya bergeser nilai sejarahnya ke mitos, ya kan? Itu ukiran piring bisa kita lihat bekasnya, itu ming merah, ming kuning, ming biru, ya kan? Itu yang kemudian pecahan. Iya, pecahannya ada di sana, ya kan? Nah, kolam Kaputra ini gua peteng yang maknanya, makna filosofinya dalam hidup kita harus mampu keluar dari kegelapan. Ya, mampu keluar dari kegelapan. Sebelahnya adalah Gua Langse. Langse itu artinya tirai. Kenapa tirai? Karena air terjun ketika danaunya masih aktif, ya kan? Sementara di lubang-lubang yang ada lubang-lubang itu air semua mengalir, Pak. Jadi kalau imajinasi kita coba dibayangkan itu, buat apa hebatnya leluhur kita zaman dulu, ya kan? Gua Langse, Langse itu artinya tirai. Ketika para putra-putri bermain air, tidak bisa melihat ke dalam. Padahal di dalam ada orang bertafakur, ada itikaf, karena ada tirai itu, air terjun. Tetapi yang dari dalam bisa melihat keluar. Ya berarti posisi air itu turun dari atas Ya, saja. ini. Ya kan? Artinya secara logika sekarang, zaman dulu belum ada water pump nih, Pak. Kok sudah bisa? Itulah. Jadi nggak Ya, perlu kan? water pump, nggak perlu sirkulator. Iya kan? Nah itu, nah di atasnya Cungkup Gua Puncit. Cungkup Gua Puncit kalau sekarang menara pengawas. Artinya dulu di situ sniper, Pak. Ahli tombak, ahli panah, ahli blandring, Untuk ahli pengamanan tulup. aja, ya. Ya karena kan keluarga kesultanan yang sedang main. Pas Walpres. Ya, pas Prampesnya. Nah, di sebelah utara ini patung batu gajah, patung gajah. Konon menurut catatan beberapa arkeolog, bahwa dari belalai gajah itu, ketika zaman danau itu masih aktif, ini menyemprotkan air, Pak, menyirami putra-putri yang di sini. Iya kan? Di belakangnya Gua Padangati, yang ada gundukan tanah, itu Gua Padangati. Makna filosofinya, dalam hidup kita harus selalu dalam ketenangan hati. Jangan gelap hati, harus tenang hati. Itu. Nah, dulu ada 4 pohon yang ditanam di atas ruang panembahan atau kamar kaputran, ya kan? Itu pohon tanjung, di sini pohon gambir, ya kan? Karena dulu ditanamnya di vas bunga, Pak, di pot. Karena dianggapnya itu pohon hias. Ya, kecuali bambu kuning. Yang ketiga bambu kuning. Konon di dalam catatan bambu kuning itu di daratan Tiongkok, daun mudanya makanan panda. Ya. Yang keempat ini menjadi salah satu ikon kita yang masih ada, yaitu pohon klengkeng. Bapak bisa lihat daunnya masih hijau sepanjang tahun. Tapi di bawahnya tuh tinggal kulit. Jadi artinya kita kalaupun bercanda, Bapak Ibu bisa foto di dalam pohon. Karena di bawahnya tinggal kulit. Nah, itu yang ditanam berbarengan dengan patung Perawan Sunti 1604. Kita lihat ke pohon klengkeng, ke komplek Taman Bujanggik. Nah, ini pintu Candi Bentar, bukan rahasia umum. Kalau di Bali, itu hampir semua rumah menggunakan pintu Candi Bentar. Pintu Candi Bentar dinamakan pintu Candi Bentar karena memang yang pertama kali membuat gapura seperti ini namanya Raden Bentar. Leluhurnya orang Tengger. Makamnya kalau tidak salah berada di dalam rutan di Probolinggo, di Keraksan. Itu makam Raden Bentar ada di situ. Nah, ini untuk mengenang bahwa Sunyaragi, peradaban yang ada dibangun di sini, itu tidak lepas dengan menggunakan pembangunan ala Majapahit. Apa? Kosotan. Karena Cirebon juga menggunakan kosotan. Artinya tidak dilepa gitu. Dibiarkan kosotan. Itu sama kan, kosotan. Nah, aslinya tidak ada yang dilepa. Karena waktu itu kita belum mengenal semen. Kapur dikenal setelah 1783, setelah Palimanan di bawah kekuasaan kita. Ini cara numpuknya. Ini trap-trapnya, Bapak mohon maaf, bukan rahasia umum. Bangunan yang ada di Jawa, khususnya di Cirebon, perekatnya adalah putih telur. Perekat yang digunakan putih telur. Kalau kita bayangkan secara fisik, kira-kira berapa juta telur? Iya kan?
Putih telur ini sebetulnya sebuah filosofi, sebuah gambaran. Putih sucikan niat, telur bulatkan tekad. Artinya bukan rahasia umum, orang zaman dulu, para leluhur kita dengan kalau membangun suatu tempat, itu kekuatan doa itu lebih dominan. Jadi bukan secara fisik. Bukan secara fisik putih telur, kiasannya, filosofinya putih telur. Ya kan? Ya itu dari putih sucikan. Niatnya suci, Pak. Niatnya suci, ya kan? Bulatkan tekad, telur. Arti keluaran bulan. Jadi mohon maaf, sebelum dunia pendidikan mengenal ora et labora, karya Yunani, Cirebon atau di Jawa sudah ada putih telur, Pak. Artinya kita sudah punya sendiri putih telur. Hanya pengajawantahan putih telur kadang-kala disalahartikan. Dianggapnya telur dalam bentuk telur yang sebenarnya. Padahal telur ini merupakan filosofi. Jadi bukan rahasia umum, cerita tentang Bandung Bondowoso itu karena kekuatan doa si pembangun itu. Ada kekuatan magis yang memang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, khususnya orang zaman dulu, yang bisa membantu dia dalam mewujudkan itu. Kita ke dalam. Nah, ini pohon lengkengnya. Mohon maaf, ini kita topang pakai beton karena takut tidak kuat menahan beban. Ya. Barangkali takut tidak kuat menahan beban, makanya kita topang pakai beton. Inilah pohon asli aja, kelengkeng. Ini ya, tinggal kulit. Ya rapuh. Karena dulu ditanamnya di tempayan. Ini dulu bekasnya. Iya, ini dulu ada pohon kemuning, kebetulan mati, gitu loh. Juga ditanam, kebetulan mati, sama. Ini kan bekas itunya, bekas tempayannya kan ada. Akhirnya tumbuh besar, ya kan? Ini bisa rapuh begini, mohon maaf. Ada salah satu tradisi masyarakat Cirebon, karena Cirebon punya 3 bulan yang sangat sakral. Suro, Sapar, Mulud. Nah, konon menurut sugesti mereka yang masih mempertahankan sugesti ini, kulit pohon kelengkeng ini, mohon maaf, saya ambilkan contoh. Ya, Pak Rendang. Ya kan, ini salah satu contoh. Ini kulit pohon ini. Di 3 bulan itu, mereka bakar, itu baunya wanginya kayak lebih daripada dupa. Saya nggak ngerti. Ada kekuatan magis apa gitu loh. Akhirnya orang zaman dulu, ketika di bulan itu pada saat mereka caos itu artinya masyarakat silaturahmi ke sultan, berebut mereka minta pohon ini, secara otomatis kan ngelotok. Dengan ngelotok kan ada pori-pori yang mati. Tapi secara utuh ini pohon keras, hidup. Dan yang anehnya lagi, kok di tempat di tengahnya seperti singgasana, seperti kursi. Ya, itu yang jadi pertanyaan. Ya kan? Ya. Ini akar ini bentuknya seperti kursi. Ya. Ini gitu. Nah, pohon kelengkeng ini sengaja ditanam, vas bunganya ada sana satu lagi, sebelah sana satu. Dulu juga pohon kemuning. Berada di menghapit pohon kelengkeng dan pohon kemuning itu menghapit ini. Monumen Cina, ya kan? Ini monumen Cina kita lihat dari tengah, dari sini. Ini untuk sembayangannya, itu untuk persembahannya. Ini monumen Cina, walaupun bentuknya seperti bongpai. Bongpai itu makam Cina kuno, tapi ini bukan makam, Pak. Ini monumen. Monumen ini untuk mengenang, untuk menghormati saudara-saudara kita dari keturunan Tiongkok, khususnya Marga Tan dan Marga Han, yang ikut membangun. Ikut mewarnai pembangunan Gua Sunyaragi. Ya, kan sebenarnya sejak dulu. Caruban itu dari dulu. Dengan antara masyarakat Tionghoa dengan Cirebon, Cirebon dengan Arab, Arab dengan Tionghoa, itu dari dulu Cirebon sudah ada, Pak. Dengan dibuktikannya adanya Kampung Panjunan, Kampung Pecinan, dan sangat kental kebudayaannya. Budayanya sangat kental gitu loh. Budayanya sudah sangat kental. Termasuk juga hubungannya sangat harmonis. Hubungannya sangat harmonis karena biar bagaimanapun juga Cirebon Caruban yang memperkenalkan, yang membesarkan Cirebon ini justru sebenarnya adalah para pengusaha, para pedagang dari Timur Tengah dan dari Cina. Mohon maaf Pak, dulu orang tidak mengenal Timur Tengah, Arab. Sudah tidak mengenal Timur Tengah. Timur Tengah kan zaman sekarang baru kita kenal. Dulu kenal. Jadi hubungan itu sudah erat dari dulu.
Ya, baik sebelum ketika sebelum Sultan Gunungjati wafat ataupun setelah Sultan Gunungjati wafat itu masih erat. Artinya mereka masih harmonis lah. Baru setelah masuknya trik-trik yang dilakukan oleh orang yang punya kepentingan, akhirnya rancu. Ya. Nah ini telah menuju ke Padangati yang tadi saya jelaskan. Lah ini aliran air. Ini air ini membuang. Nah 1921 Belanda sudah berupaya untuk mengembalikan fungsi air dengan membuat cek dam. Bekas bendungannya masih ada, Pak. Artinya pintu airnya masih ada. Ya kan? Artinya Belanda tidak semua perusak, tidak harus menjajah. Ada juga yang pengen menyelamatkan itu. Nah, dari lubang-lubang ini, Pak, ini ngalir air, Pak. Kalau kita bayangkan, ya kan? Aduh, betapa indahnya. Inilah Bhujangaratu Obaing Bumi. Garuda, patung Garuda dililit ular. Ya kan? Bhujangga 8, Ratu 1, Obaing Bumi 51, 81, 51. Kalau Chandra Sangkala dibacain terbalik 15, 18. Ini tajinya. Jalu kalau kata. Sebetulnya bukan Garuda. Aslinya adalah Garuda. Garuda itu lambang keperkasaan. Ini makna filosofinya, tataplah, sambutlah kehidupan dengan gagah. Karena menghadap ke timur, menyongsong matahari, ya kan? Tapi ingat, segagah apapun manusia hidup tetap dililit masalah. Ya. Filosofinya ular. Dalam sekali gitu loh, ya kan? Nah, kenapa kalau kau lolos dari masalah di dalam kehidupan, kau akan menuju ke alam kelanggengan. Makanya sebelahnya adalah Gua Kelanggengan. Alam kelanggengan menurut orang Cirebon, tapi dalam filosofi secara agama alam kelanggengan adalah surga. Gitu. Nah, ya ini salah satu juga tempat yang dilakukan untuk Panyepi Ingraga, di mana ini air, Pak, ya, yang kita injak ini air. Ini tempat itunya di dalam sini. Tempat. Ya, pada zamannya berarti ini kita masuknya injak air. Air. Jadi dalam keadaan suci, ya kan? Keluar kita situ. Nah, masuk. Nah, nanti keluarnya itu di belakang kereta narik gajah, di belakang patung gajah gitu lah. Ya kan? Nih, kita keluarnya ke sini. Nah, naik. Itu gitu loh. Demikian perjalanan ziarah saya dan kru Dahasuhe Channel di Gua Sunyara di Cirebon. Ada 2 pertanyaan yang boleh jadi menjadi pertanyaan dari saudaraku semua. Yang pertama, di mana sesungguhnya letak patung Perawan Sunti saat ini? Lalu pertanyaan kedua, di mana pula sebetulnya lorong yang kita sebut sebagai lorong Mekah dan Madinah? Tunggu tayangan video berikutnya. Baik saudaraku, jangan lupa untuk terus memberikan support dan dukungan subscribe-nya buat Dahasuhe Channel, agar kami bisa memberikan konten maupun video-video yang tentu saja lebih menarik. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan pula kita diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.